لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا. Sholat Idul Fitri dan khutbah adalah satu rangkaian ibadah. Oleh karena itu, dimohon kepada para jemaah untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. سووا صفوفكم فإن تثبيت الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها
فيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahil hamd.
الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ونشكره مقرونا بالتحميد ونسأله من فضله المزيد أشهد أن لا إله إلا الله الذي يحيي ويميت وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين والحميد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم لا فرق بين الملوك والعبيد أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد عظيم أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم الصيام فافعلوا الخيرات wajtanibu 'anis sayyi'at. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah sholaid yang berbahagia, alhamdulillah, marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul di halaman Simpang 5 ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, kenikmatan, kesehatan, keimanan dan keislaman kita sehingga kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih bermakna serta menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Dengan rahmat dan nikmat Allah pula kita telah dapat merampungkan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang memiliki 3 fungsi utama. Pertama, memantapkan nilai-nilai keimanan. Hal itu dibuktikan dengan berpuasa tidak mungkin mampu menahan diri dari makan dan minum tanpa dilandasi dan dijiwai oleh keimanan yang kokoh dan kuat. Kedua, menggalang dan memperkuat semangat kebersamaan sesama umat Islam. Kebersamaan tersebut ada dalam keluarga atau di masyarakat, baik di mushola, masjid atau majelis takjil buka bersama, dan tentu sholat tarawih tadarus Al-Quran. Ketiga, meningkatkan amal ibadah sedemikian rupa sehingga mampu menggapai ghayah berpuasa, yaitu menjadi orang bertakwa sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Quran dalam kalimat la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah sholaid, korelasi Idul Fitri dengan ibadah puasa adalah jika puasa sebagai wujud komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Fitri adalah komitmen kepada manusia, terutama manusia lemah, duafa, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Kedua momen tersebut harus dimaknai bahwa apabila seorang hamba diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran kita mengharuskan untuk ingat bahwa masih terdapat sebagian saudara-saudara yang hidup serba kekurangan baik dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu tidak sepantasnya mereka yang berkecukupan memamerkan sikap hidup yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan dalam menghadapi Idul Fitri. Al-Quran Al-Karim dalam berbagai ayat telah memperingatkan kepada mereka yang hidup bermewah-mewahan, antara lain dalam surat Al-Waqiah ayat 45, innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 64 diilustrasikan, hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun, hingga apabila kami timpahkan azab kepada mereka yang hidup bermewah-mewahan itu dengan serta-merta mereka memekik minta tolong.
Sementara itu sikap hidup yang melewati batas dan berlebih-lebihan juga dicela oleh Al-Quran. Dimukakannya sebanyak 23 kali, terhimpun dalam berbagai surat dengan berbagai bentuk redaksi ayat, antara lain dalam surat Al-An'am ayat 141, wala tusrifu fil ard innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajarkan pola hidup sederhana dan wajar, karena pola hidup yang hedonis dan melampaui batas akan berpotensi rentan terhadap munculnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan merupakan sikap hidup yang selalu memandang ke atas. Bila sikap hidup seperti itu telah menjangkiti jiwa manusia, maka dampaknya akan menimbulkan dua sikap negatif dalam jiwa manusia. Pertama, akan timbul sifat serakah, tamak dan angkara murka terhadap harta. Sifat ini akan mengantarkan manusia untuk menempuh segala cara yang dapat diperoleh untuk memenuhinya. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu masanya bahwa manusia tidak peduli lagi apa yang akan diraihnya, apakah yang diambilnya itu sesuatu yang halal atau yang haram. Kedua, kecenderungan mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang di bawahmu dalam masalah harta, dan janganlah engkau melihat orang di atasmu, karena sikap yang demikian itu lebih patut supaya engkau menghargai dan tidak meremehkan kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat rahimakumullah. Sebagaimana telah diketahui bahwa tradisi keislaman yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam setiap kurun waktu pada setiap datangnya bulan Syawal adalah mensyiarkan dan menghidupkan malam Aid dengan aneka ragam ibadah, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, sedekah dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Umamah anin Nabi SAW qala, man qama lailatal idaini billahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa baik pendengar, malam hari raya ceramah dari Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Nizar Ali tidak bisa kita siarkan secara langsung hingga selesai karena keterbatasan waktu dalam salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khutbah yang disampaikan terkait dengan hati dan jiwa orang Islam bersuka cita dengan gembira dengan kedatangan hari raya memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang pada pagi ini disampaikan secara langsung. Demikian pelaksanaan sholat Idul Fitri dari kawasan Simpang 5 Semarang. Saya Luki Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas, produser Vedika Adriani, Esos, produser pelaksanaan Sudarsono, pengarah acara Gautama, unit manajer Teguh Budiantoro, pengarah teknik Kusnaini, Vincent dan Dwi, serta saya reporter Luki Setiawan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Semarang bersama rekan Sylvia. Satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa keberhasilan dan kesuksesan kita memenangkan kompetisi di bulan Ramadan seharusnya tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi akan diuji kembali dan diverifikasi lagi pada Ramadan berikutnya.
Sanggupkah kita mempertahankan capaian-capaian amal ibadah dan kebajikan kita? Bahkan dapatkah kita meningkatkannya lagi ke derajat yang lebih tinggi? Jika jawabnya ya, berarti kita benar-benar lulus dan lolos dalam ujian Ramadan. Sebagai konsekuensi logisnya, sudah tentu kita siap menyongsong kemenangan-kemenangan di masa-masa selanjutnya dengan meningkatkan dan mengerahkan seluruh energi rohani kita untuk membentuk moralitas baru yang lebih fitri dan berkeadaban. Moralitas baru itu semakin diperlukan untuk membangun tatanan peradaban profetik yang mampu membangun harmoni relasi kesalehan individual dan relasi kesalehan sosial. Dengan demikian, pagi hari ini kita telah membuka babak baru dalam sejarah perjalanan manusia yang dimulai sejak hari ini, yakni hari Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan bagi muslim mukmin sejati dengan tampilan perilaku baru yang berkualitas dan bertumpu pada sendi-sendi al-akhlak al-karimah, bukan tampilan baju baru, casing baru, tapi tidak berkualitas dan amoral. Bukankah pepatah Arab dari orang bijak menyatakan, laisal anid liman labisal jadid walakinnal anid liman taqwahu yazid. Hari raya Idul Fitri bukanlah bagi orang yang mengenakan baju baru, akan tetapi Idul Fitri diperuntukkan bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah sholaid rahimakumullah, berbahagialah kita yang telah dari pagi datang menuju halaman Simpang 5 ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat Id yang akan insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disinyalir dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Sa'id an Aus al-Ansari an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit thariq fanadau adlu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khairi thumma yusibu alaihi jazila laqad amartum biqiyamil laili fakuntum wa amartum bisyiamil nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum fa idza sallu nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum dzunubakum kullaha, rawahu at-Tabrani. Ketika hari raya Idul Fitri datang, Allah mengutus para malaikat berhenti di tepi jalan-jalan seraya memanggil, wahai umat Islam, cepatlah kamu pergi pagi-pagi sekali menuju Tuhan yang Maha Mulia. Niscaya Tuhan akan memberikan kebajikan, kemudian memberi pahala yang besar kepada orang tersebut. Anda telah diperintahkan untuk qiyamul lail, lalu Anda telah melaksanakannya. Anda diperintahkan berpuasa, Anda juga melaksanakannya. Anda taat kepada Tuhanmu, kemudian Anda telah memperoleh balasannya. Maka ketika mereka melaksanakan sholat Id, panggilan malaikat pun berkumandang, ketahuilah wahai semua, Tuhan kamu telah mengampuni dosa-dosa kamu seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri sesungguhnya merupakan momentum yang sangat strategis untuk melakukan refleksi diri atau muhasabah. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mensucikan diri kita, ataukah justru selama ini kita tenggelam dalam kubangan dosa? Jika kita benar-benar ingin kembali ke fitri, menjadi suci, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita sucikan. Pertama, tazkiyatul akidah, membersihkan keyakinan kita dari hal-hal yang merusak akidah. Ketika orang muslim sudah berikrar 2 kalimat syahadah, maka secara akidah
harus memproteksi tauhid ini dari hal-hal yang mengancam akidah. Syirik, minta kekuatan dari dukun, percaya kepada kekuatan lain selain Allah, harus kita hindari jauh-jauh. Hanya Allah lah zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, dan zat yang maha mengetahui. Kedua, tazkiyatul qalb, mensucikan hati. Untuk membersihkan hati, seseorang harus sanggup menghilangkan penyakit-penyakit hati atau amrod al-qulub, seperti sifat iri hati, dengki, dendam kesumat, hujat menghujat, memfitnah, marah, caci maki, dan bermusuhan serta provokasi. Ketiga, tazkiyatul mal, money laundry atau menyucikan harta. Namun money laundry dalam konteks agama di sini berbeda dengan money laundry dalam bank. Penyucian harta dapat dilakukan dengan memberikan sebagian harta kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Zakat fitrah yang kita keluarkan kemarin merupakan wujud tazkiyatul mal atau pembersihan harta sebagai manifestasi solidaritas sosial seorang muslim kepada fakir miskin yang hidupnya dalam kesulitan. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan dosa, serta sebagai pemberian kepada orang miskin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minan lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahuwa shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang puasa dari perkataan keji dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu bukan zakat fitrah tetapi sedekah biasa. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah menekankan ditunaikannya zakat fitrah baik kaum muslimin yang mampu dan diberikan kepada kaum fakir serta kaum du'afa di hari yang bahagia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Darqutni diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an sebagai berikut: "Aghnuhum an tawafi hadzal yaum." Berikanlah kecukupan kepada kaum du'afa dan fakir miskin itu agar mereka tidak lagi berkeliling meminta-minta pada hari raya Idul Fitri ini. Itulah satu bentuk solidaritas sosial dan komitmen terhadap kaum du'afa yang diwujudkan melalui zakat fitrah, bahwa 2,5 kilogram beras adalah merupakan sikap awal dari sebuah jumlah besar yang akan dikeluarkan oleh kaum berharta melalui zakat mal. Pemberian santunan dan pemberdayaan kaum yang lemah oleh mereka yang berharta dan berkecukupan adalah suatu tanggung jawab sosial dan sekaligus juga merupakan kewajiban agama. Seseorang yang berharta dan kikir terhadap hartanya, kelak ia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala fasilitas yang pernah dianugerahkan Allah kepadanya kelak akan diperhitungkan dan diminta pertanggungjawaban pula. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkakan dalam firman-Nya surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Artinya kemudian kamu pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari itu, hari kiamat, atas segala kenikmatan dan fasilitas hidup yang kamu bermegah-megahan di dunia. Pada saat ini saudara-saudara kita di tanah air banyak yang mengalami kesulitan hidup. Mereka mengharapkan uluran tangan untuk meringankan beban mereka yang tidak tertanggungkan itu, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang belum pasti. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita dapat membangkitkan semangat harapan hidup untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kata Aid yang berarti kembali dan kata Fitr
yang memiliki arti agama yang benar, kesucian atau asal kejadian. Oleh sebab itu, seseorang yang beridul fitri artinya dia berupaya kembali menuju kesucian. Kembali ke kesucian mempersyaratkan 3 unsur yang terkandung dalam kesucian, yakni benar, baik, dan indah. Bahkan lewat kesucian jiwanya itu, ia memandang segalanya dengan pandangan positif. Ia selalu berusaha mencari sisi-sisi yang baik, sisi-sisi yang benar, dan sisi-sisi yang indah. Mencari yang benar akan melahirkan ilmu, mencari yang baik akan melahirkan etika, dan mencari yang indah akan melahirkan seni. Dengan pandangan demikian, seseorang yang memahami makna Idul Fitri akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan, dan keburukan orang lain. Kalaupun terlihat, selalu dicarinya hikmah dan nilai-nilai positif di balik kesalahan. Jika tidak ditemukannya, ia akan memberinya maaf, bahkan berbuat baik kepada yang melakukan kesalahan. Jadi, jika ingin meraih kemenangan di Idul Fitri ini, dapat dilakukan dengan cara memaafkan orang lain dan membuang jauh rasa dendam dan bekas luka di hatinya. Karenanya, media dan sarana yang paling tepat untuk beridul fitri adalah dengan silaturahim dan halal bihalal yang dapat dilakukan dengan cara kunjung mengunjungi dari anak ke orang tua, murid ke guru, kaum muda ke kaum tua, antar tetangga, sanak saudara, dan handetolan satu sama lain, saling bersalaman sebagai ungkapan permohonan maaf dan memaklumi kesalahan masing-masing, baik yang berkaitan dengan hubungan pribadi, tingkah laku, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Hal inilah paralel dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Anas bin Malik anna Rasulullah SAW qala man habba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi asarih falyasil rahimah, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bersilaturahim. An Sahal bin Mu'ad bin Anas an abihi an Rasulillah SAW annahu qala afdolul fadaili antasila man qata'aka wa tu'ti man mana'aka wa tasfahu amman syatamaka, rawahu Ahmad. Sahal bin Mu'ad bin Anas meriwayatkan dari ayahnya yang menerima dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan utama yang paling utama adalah apabila kamu menyambung orang yang memutus persaudaraanmu, kamu memberi orang yang tidak pernah memberimu, dan kamu berjabat tangan dengan orang yang mencaci maki kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, momentum Idul Fitri ini juga sangat penting untuk membangun kebersamaan dengan memperkuat dan mempererat tali persaudaraan, baik persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan umat manusia apapun latar belakangnya, ukhuwah insaniyah. Kebersamaan dalam 3 persaudaraan itulah yang akan menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Persatuan adalah kunci sebuah keberhasilan. Sebuah keluarga yang bersatu akan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan tentram. Sebuah organisasi yang bersatu akan mampu merealisasikan visi dan misinya dengan maksimal. Demikian pula sebuah bangsa yang bersatu akan mampu menciptakan masyarakat yang kondusif dan hidup dengan rukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah
akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Ali Imran ayat 103. Berkaitan dengan pentingnya menjaga persatuan, dalam satu hadis Nabi diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqatu wa la tadabaru wa la tabaghudu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalas, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan memutus hubungan, jangan belakang membelakangi, jangan benci membenci, dan jangan hasud menghasut. Jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiami jodake saudara sesama muslimnya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Sudah tidak eranya lagi di hari raya ini masih ada orang yang saling bermusuhan dan saling dendam. Rasulullah SAW melarang keras umat Islam memutus hubungan, saling membelakangi dan saling membenci dan menghasut. Rasulullah juga melarang dengan keras orang Islam yang tidak bertegur sapa, jodaan, mengenangan melebihi 3 hari. Dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjuru akhuhu fawqa thalas faman hajara fawqa thalas famata dakhalan nar, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi orang Islam menjotake saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Barang siapa tidak bertegur sapa dan menghindari saudaranya muslim lebih 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Untuk mewujudkan kesatuan dalam masyarakat, kita perlu melakukan upaya-upaya sosial yang harus ditanamkan dalam keseharian kita. Di antaranya adalah mampu menjaga perasaan dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan sesama anggota keluarga, tetangga, kolega, dan semua orang yang kita temui. Dalam satu hadis Nabi meriwayatkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tabadaru wa la yabi ba'dukum ala baiti ba'id wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhduruhu wa la yakmiluhu wa la yahkiruhu. Artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, mendustainya, dan menghinakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menegaskan dengan sangat baik bahwa sebagai sesama muslim kita dituntut untuk saling menjaga perasaan sama lain. Tidak iri jika ada saudaranya memperoleh nikmat, tidak mudah terprovokasi satu sama lain, tidak merendahkan saudaranya muslim yang memiliki keterbatasan, dan sebagainya. Demikian khutbah yang berbahagia. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin wa taqabbala minni wa minkum siyamana wa siyamakum innahu huwas samiul basir wa qul fil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana
akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahi hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fa subhana man harrama sawmahu wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashrahu Allahu lana as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manazil al-islam ba'da ad-dusur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila yaumin nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Ahallallahu lakum at-ta'am wa harrama alaikum as-siyam wa akthiru minas salati 'alan nabiy. Wallahu ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafiraz dhunubi wal khati'at. Allahumma ansur man nasaraddin wahdum man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal bala wal fahsya was suyuf wal muhdalata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa an buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.